Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai teori behaviorisme dengan anggota kelompok Jessica Rashid, Nur Laila, Nina Febriana, dan saya sendiri, Salsabila Fitriani Kefansyah. Dengan daftar materi, pengertian teori behaviorisme, teori aliran, tokoh aliran teori behaviorisme, ciri-ciri teori behaviorisme, kritik terhadap aliran behaviorisme, dan kelebihan dan kekurangan behaviorisme. Teori behaviorisme. Apa itu teori behaviorisme? Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia menurut Desmita 2009 nomor 44. Teori behaviorisme merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan. Dengan menggunakan 3 pendekatan, 1. Pendekatan objektif, 2. Pendekatan mekanisme, dan 3. Pendekatan materialistik. Teori behavioristik mengutamakan pengamatan sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behaviorisme pertama merupakan aliran psikologi yang memandang individu, kedua lebih kepada sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. 3. Teori behaviorisme, objek ilmu jiwa harus terlihat, dapat diindera, dan dapat diobservasi. Keempat, behaviorisme adalah studi tentang tingkah laku manusia. Kelima, fokus utama dalam konsep behaviorisme adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luar menstimulasinya. Ciri-ciri teori behavioristik terbagi menjadi 2 ciri. Ciri-ciri teori belajar behavioristik menurut Ahamadi 2003 nomor 46, teori belajar behavioristik mempunyai ciri-ciri yaitu pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. 2. Segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Tokoh aliran teori behaviorisme. Pertama, John B. Watson, kedua, Ivan P. Pavlov, ketiga, B.F. Skinner. John B. Watson. Menurut Watson, dalam Putra Yaksa 2013 nomor 46, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Watson adalah seorang behavioris murni kajian tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi, yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh dapat diamati dan diukur. Ivan P. Pavlov, Paradigma Conditioning Klasik merupakan karya besar Ivan P. Pavlov. Tahun 1849 sampai 1936, ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui 2. Percobaan anjing dan air liurnya, proses yang dikemukakan Pavlov melalui paradigma conditioning klasiknya. Pavlov memperlihatkan anjing dapat dilatih mengeluarkan air liur bukan terhadap rangsangan, melainkan terhadap rangsangan bunyi. B.F. Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan
Behaviorisme radikal. Dalam behaviorisme Skinner, perkembangan adalah perilaku. Konsep-konsep dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Ya, sini saya akan melanjutkan materi dari Nur Laila. Bev Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku yang tidak sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Skinner juga mengemukakan dengan menggunakan perubahan mental sebagai alat menjelaskan tingkah laku yang hanya menambah rumitnya masalah sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan. Kritik terhadap aliran behaviorisme. Teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan dan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan individu dalam suatu belajar. Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang peserta didik dalam berperilaku. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Teori behaviorisme juga cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linier, konvergen, tidak reaktif, dan tidak produktif. Kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Kelebihan teori behaviorisme. 1. Pendidik terbiasa untuk bersikap peka dan jeli pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, behaviorisme dan semua metode yang ada di dalamnya sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti 1. Kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Yang keempat, bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Yang kelima, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika peserta didik sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Yang keenam, teori behaviorisme ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, senang meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah berupa permen dan sebagainya atau bentuk pujian. Dan materi selanjutnya dibacakan oleh Nina Febriana. Baik, saya akan membacakan materi tentang kekurangan teori behaviorisme. Yang pertama,
Teori behaviorisme memandang belajar merupakan hanya hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua, menggunakan proses belajar hanya sebagai pengertian belajar merupakan unsur yang mendasar dan paling utama, sehingga segala yang disampaikan oleh pendidik hanya didengarkan oleh peserta didik. Yang ketiga, proses belajar berlangsung secara kaku dan berkesan searah. Yang keempat, tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan teori belajar behaviorisme ini dalam pembelajaran. Yang kelima, peserta didik dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan pendidik. Yang keenam, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan peserta didik. Dan terakhir, kesimpulan. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang mempelajari perilaku manusia karena adanya rangsangan dari stimulus yang berakibat pada hubungan perilaku reaktif dan respon. Teori belajar behaviorisme dengan hubungan stimulus dan responsnya menempatkan seorang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu muncul dengan memberikan stimulus berupa pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dan yang terakhir, dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.